Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan entah kemana, jangan lupa membawa kunci. Halo teman-teman semua, saya Vidya dari SN Fakultas. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Nurmansyah, SPD. Materi pertemuan yang pertama yang akan dibahas yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, pertama-tama kita akan menjelaskan definisi hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia memiliki beberapa definisi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau lingui francal atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Nah, selanjutnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi ada 4. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, abad ke-7 Masehi, 600 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada pada prasasti Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Perkembangan bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi 19 Maret 1947 yang berciri yaitu pengganti huruf O, OE menjadi U. Bunyi sentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Ejaan Melindo Melayu Indonesia sebagai hasil perumusan Ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya tidak diberlakukan. Ciri Ejaan Melindo yaitu TJ ditulis C, dalam kata NJ ditulis NC. Ejaan baru, Ejaan LBK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 19 September 1967. Ciri ejaan baru yaitu konsonan DJ diubah menjadi J, konsonan TJ diubah menjadi J, konsonan NJ diubah menjadi NY, SJ diubah menjadi SY, dan CH diubah menjadi KH. Pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Materi pertemuan yang kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian sikap bahasa atau language attitude. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa atau language attitude adalah perasaan kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Yang kedua ada ciri-ciri sikap bahasa. Terdiri dari kesetiaan bahasa atau language loyalty. Yang kedua ada kebanggaan bahasa atau language pride. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Nah, selanjutnya yaitu jenis sikap bahasa. Jenis sikap bahasa ini terdiri dari 2, yaitu sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Dan yang kedua, ada sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan.
Materi pertemuan yang ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk tulisan secara umum. Terdiri dari prosa. Prosa ini terdiri dari prosa fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fable, mitos, dan lain-lain. Nah, ini juga ada prosa non-fiksi. Terdiri dari hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Yang kedua ada puisi. Puisi ini terdiri dari puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, dan lain-lain. Dan ada juga puisi baru. Yang ketiga yaitu ada drama. Drama ini terdiri dari tragedi, opera, farce, dan tableau, dan lain-lain. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang tulisan akademik. Pengertian dari tulisan akademik itu sendiri yaitu jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Materi yang keempat ini yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital ini sangat banyak sekali. Contohnya ada Mendeley, Library Genesis, Crossref, PDF Drive, dan masih banyak lagi. Materi pada pertemuan kelima ini yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ini terdiri dari hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat. Nah, alur presentasi ilmiah ini ada pembuka, isi, dan penutup. Materi terakhir yaitu mengenai proposal. Pengertian dari proposal yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Nah, fungsi dari proposal itu sendiri yaitu dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu misalnya pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah. Yang keempat dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha. Dan yang kelima dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Nah, ada sistematika proposal dalam membuat proposal. Di dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya. Dalam beberapa aspek, sebuah proposal penelitian memiliki perbedaan dengan sebuah proposal kegiatan masyarakat. Namun, secara umum, proposal memiliki sistematika yang hampir mirip satu sama lain. Dalam proposal kegiatan, biasanya terdapat latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan, periode waktu, anggaran dana, dan lampiran. Sementara dalam proposal penelitian akan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan laporan. Itu saja materi penjelasan dari saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.